Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mampukan, ingatkan, dan tegur setiap kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, Rusak di Tangan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 18, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Ada sebuah kesempatan di mana Tuhan berbicara kepada umatnya melalui sebuah ilustrasi nyata di hadapan nabinya Yeremia. Pada saat itu, umat Tuhan sedang berada di posisi yang sangat terpuruk. Mereka sedang hancur dan terbuang dari hadapan Tuhan dan menjadi tawanan di Babel. Namun di tengah-tengah kehancuran itu, Tuhan berkata kepada mereka melalui Yeremia di Yeremia pasal 18 ini. Ada sebuah perkataan Tuhan yang sangat memberkati saya. Coba kita perhatikan bersama perkataan Tuhan ini. Yeremia pasal 18 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Kunci yang perlu kita perhatikan adalah di mana saya hancur, di mana saya rusak. Apabila manusia jatuh atau gagal, namun berada pada jalannya sendiri, kita akan menemukan kekecewaan dan kejatuhan yang mungkin lebih parah. Namun apabila kita hancur di tangan Tuhan, maka itulah sebuah jalan pembentukan karakter yang Tuhan bisa kerjakan. Di 2 Samuel pasal 24, ada sebuah kisah yang terjadi bagi Daud. Daud telah berdosa kepada Tuhan sehingga mengakibatkan celaka bagi bangsanya juga. Pada waktu itu, Tuhan berkata kepada Daud melalui nabinya demikian. 2 Samuel pasal 24 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan ada 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang, pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan.
maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Ketika diperhadapkan kepada 3 pilihan ganjaran, maka Daud berkata, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Daud sudah berdosa, dia sudah hancur dan harus menghadapi konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan. Ada pilihan yang bisa dia lakukan. Yang pertama, terima akibat atau konsekuensi dari dosa, namun tanpa perlu berurusan dengan Tuhan. Hal ini sama seperti orang yang dihukum atau menerima hukuman, namun hanya sampai sebatas itu. Tidak ada urusannya dengan Tuhan sama sekali. Tidak sedikit orang-orang yang masuk penjara, keluar buat dosa yang sama lagi, sebab tidak berurusan dengan Tuhan. Tidak terjadi perubahan karakter sama sekali, hanya sekedar menerima konsekuensi dari dosa. Inilah karakter orang degil. Yang kedua, ada yang memilih lari dan menghindari konsekuensi. Tidak sedikit anak-anak Tuhan memilih pilihan kedua ini. Ada sebuah prinsip gila yang saya dengar di antara orang-orang yang bermental pecundang yang berkata, hidup ini harus dinikmati. Kalau ingin makan, ya makan. Ingin sesuatu, ya beli. Kalau tidak punya utang, ya ngutang. Kalau tidak bisa bayar hutang, ya kabur. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang melakukan hal ini. Inilah karakter pecundang. Lalu yang ketiga, manusia bisa membiarkan dirinya jatuh di tangan Tuhan. Pada posisi ini, konsekuensi dosa tetap harus dia hadapi. Hukuman dan ganjaran akan tetap harus dia bayar. Namun setelah itu, tangan Tuhan merajut karakter yang baru. Perhatikan apa yang terjadi pada Daud setelah dia memilih jatuh di tangan Tuhan. 2 Samuel pasal 24 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian. Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Pada hari itu, datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Dapatkah saudara mencium aroma karakter yang baru pada Daud? Pertama-tama, Daud berkata, "Aku, bukan orang lain, telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Ada sebuah karakter bertanggung jawab yang dipahatkan oleh Tuhan di hati Daud. Kemudian, pada saat Daud hendak melakukan perintah Tuhan, dia mendapatkan tawaran gratis untuk memakai tanah Arauna orang Yebus itu. Namun Daud menolak dan berkata, 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-24. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu, Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Daud menjadi pribadi yang berbeda karena rusak di tangan Tuhan. Rusak di tangan Tuhan telah menjadi a new beginning bagi Daud. Adakah engkau hancur hari-hari ini? Jangan lari. Serahkan dirimu dalam tangan Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman yang kembali mengajar dan menguatkan setiap kami, agar kami terus bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena serusak apapun kami di tangan Tuhan, kami percaya hidup kami akan semakin pulih dan lebih baik. Amin.
Jesus loves you and so do I.